Mungkin untuk stuck, setiap coding ada ya, karena pada umumnya pasti ada program error begitu. Seperti pembaharuan bahasa kan, pastinya ada pada error. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu baca dokumentasi, terutama di WebDMDN, langsung dari WebMDN, dan juga kemudian jika memang tidak ada di dalam dokumentasi, saya selalu bertanya kepada teman. Maka dari itu, salah satunya saya mengikuti tujuan ini bisa berkoneksi dengan supervisor, bisa bertanya langsung dengan supervisor tersebut. Halo, boleh kenalan dulu nggak nih? Namanya siapa dan ceritain sedikit gimana backgroundnya? Halo, perkenalkan nama saya Randy Sutendi. Sejak 2021 sampai sekarang, saya adalah mahasiswa yang berkuliah di STMIK Madira Indonesia, Kota Bandung, di Jalan Leuwi Panjang. Saya juga berkegiatan di organisasi unit kegiatan mahasiswa Creative Student Association, divisi pemrograman. Kalau boleh tahu nih, apa sih tujuan utama kamu saat daftar program ini? Tujuan utama saya saat daftar Project Based Internship adalah tentunya saya ingin mendapatkan pengalaman bekerja. Kemudian juga saya mendapatkan koneksi dengan supervisor dan juga mendapatkan pengalaman dari supervisor, di mana pengalaman tersebut bercerita tentang pengalaman supervisor dalam pekerjaan di industri begitu. Jadi pengen ngebangun koneksi gitu ya sama supervisor, sama teman-teman yang lain juga. Nah, selanjutnya, kenapa nih kamu akhirnya milih program ini dibanding belajar otodidak atau cukup dengan yang diajarkan di kampus gitu? Untuk yang pertama, untuk belajar otodidak, sebetulnya saya juga belajar otodidak. Namun kalau belajar otodidak itu kan tentunya arah tujuan saat ini yang dibutuhkan untuk teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh industri itu masih belum tahu. Nah, dengan program ini kebetulan karena supervisornya bisa memberitahu saya tools apa saja yang digunakan dalam dunia industri. Kemudian untuk kampus, mungkin kampus itu lebih ke fundamental dan juga di mana seluruh pelajaran itu dipelajari, hanya dasar-dasarnya aja. Nah, dengan program ini saya bisa mengetahui atau hanya berfokus pada satu bidang saja, seperti bidang web developer yang saya lakoni. Oke, jadi PB itu lebih ngelengkapin tuh ya apa yang diajarin di kampus gitu. Betul. Nah, selanjutnya selama ikut program nih, ada materi yang menurut kamu paling challenging nggak? Materi yang paling challenge adalah yaitu penguasaan bahasa SQL. Saya kesulitan dalam menguasai bahasa SQL karena mungkin saya harus selalu baca dokumentasi SQL karena belum terbiasa. Kebetulan saya juga web developer, bermainnya di front-end web developer, dimana jarang sekali menggunakan SQL gitu. Namun dengan bantuan dari luar sekolah di program Project Based Internship ini, saya bisa mudah untuk membaca rangkuman-rangkuman yang telah disimpulkan dalam materi yang dibagikan oleh luar sekolah. Oke, jadi materi SQL itu paling challenging lah ya. Betul. Dan sekarang bisa ilmu baru menjadi dari Betul. itu. Selanjutnya, boleh ceritain nggak proyek favorit yang kamu bikin? Untuk proyek favorit yang saya bikin yaitu collaboration project, di mana collaboration tersebut adalah revamp di halaman tentang kami. Saya senang sekali dalam proyek tersebut karena secara langsung saya bisa berinteraksi atau bekerja sama dengan okupasi lain dan harus menerapkan apa yang telah dibangun oleh okupasi tersebut. Oke, jadi senang ya maksudnya itu ada kerja lintas divisi itu ya. Betul. Dengan dari web developers, ada UI UX juga, ada Digimar juga gitu. Iya. Selanjutnya, pernah nggak ngalamin stuck pas ngerjain coding? Terus biasanya gimana kalau ngatasin stuck itu? Mungkin untuk stuck, setiap coding ada ya, karena pada umumnya pasti ada program error begitu. Seperti pembaharuan bahasa kan, pastinya ada pada error. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu baca dokumentasi, terutama di WebDMDN, langsung dari WebMDN, dan juga kemudian jika memang tidak ada di dalam dokumentasi, saya selalu bertanya kepada teman. Maka dari itu, salah satunya saya mengikuti tujuan ini bisa berkoneksi dengan supervisor, bisa bertanya langsung dengan supervisor tersebut. Kemudian kalau memang mentok semua tidak bisa terjawab, saya mengandalkan
teknologi yaitu AI. Oke, jadi AI juga membantu ya, terus Betul. ada teman-teman juga yang ngebantuin juga, ada supervisor juga mungkin yang ngebantu ketika ada permasalahan gitu. Betul. Terus nih selama belajar nih, menurut kamu ada framework atau bahasa pemrograman yang paling senang nggak buat dipelajari, terus mana yang paling bikin pusing? Untuk bahasa pemrograman, saya senang sekali dengan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk frameworknya yaitu React.js tentunya. Karena saya lebih ke front-end web developer, jadi saya senang sekali untuk menguasai bahasa tersebut. Kemudian bahasa yang kurang diminati kurang lebih di Python ya, karena Python tersebut lebih ke data scientist, data analisis, dan kemudian kan kalau untuk Python itu ya, kalau yang saya tahu ya, membutuhkan rendering yang sangat lama ataupun spesifikasi yang mungkin agak tinggi begitu, Pak. Oke. Selanjutnya nih, apa sih hal yang paling impactful dari program ini buat perjalanan karir kamu? Yang paling impactful itu ya tadi collaboration project, di mana dari tim okupasi lain seperti digital marketing dan graphic designer saling berinteraksi, kemudian diinteraksikan lagi ke UI UX, dan kemudian dari UI UX ke web developer. Nah, saya kan kebetulan di web developer, saya berinteraksi sama UI UX. Nah, saya banyak sekali kesan di dalam kegiatan tersebut. Kebetulan menggunakan tools Figma ya, jadi saya harus lihat selalu Figma-nya apakah ada yang update atau tidak, atau misalkan kalau jika ada update maka saya harus langsung memperbarui, dan itu menjadi tantangan bagi saya, dan itu sangat impact buat saya ke depannya, apalagi nantinya bakal bergulat di web developer begitu. Jadi lebih tahu ya gimana sih realitas divisi itu ya, punya gambaran gitu untuk di pekerjaan nanti. Selanjutnya nih, gimana mentor yang ngajarin kamu? Mentor yang ngajarin saya itu saya sangat takjub lah gitu, keren. Karena setiap permasalahan yang saya hadapi, saya selalu bertanya kepada mentor. Kemarin tentang PHP ya, sebenarnya ada pembahasan PHP, saya kan kurang mengerti dalam PHP. Kemudian bertanya ke Kak Krisna ya, langsung terjawab gitu di sesi evaluasi. Itu sih intinya, sangat keren, seru sama Kak Krisna. Selanjutnya, kalau ada yang mau belajar web development juga nih tapi masih ragu, kamu ada saran nggak buat mereka? Kalau saran dari saya pasti tahu kalian tergoyahkan oleh AI, artificial intelligence, yang akan menggantikan pekerjaan ini. Namun menurut saya tidak, kalian jangan ragu, karena AI tersebut tidak bisa langsung mengintegrasikan dengan kode, ataupun jika kalian membuat halaman tidak bisa langsung membuat halaman tersebut, jadi tidak sesuai ekspektasi. Nah, kalian harus mengintegrasikannya lagi, apalagi setiap pembaruannya pasti ada bahasa baru yang harus, bukan bahasa baru, lebih ke versi baru yang harus dipelajari. Dan sekarang kan lebih ke framework yang terbaru, yang ngetren lah istilahnya mah. Nah, kemungkinan AI juga sulit untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, itu menurut saya. Jadi jangan ragu, karena saya juga sudah riset, ternyata web developer itu masih bisa berguna sampai 2032 begitu. Terakhir nih, apa sih mimpi terbesar kamu di dunia IT? Untuk mimpi terbesar itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama, menjadi front-end web developer yang sangat handal. Kemudian jika saya sudah menjadi front-end web developer yang sangat handal, saya bisa menyentuh atau lanjut ke full stack developer. Kemudian setelah full stack developer juga bisa sudah jadi gitu. Saya selanjutnya ingin menjadi seorang yang bermanfaat, yaitu menjadi dosen yang bisa menyebarkan ilmu-ilmu saya yang sudah saya miliki. Gitu. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.